kita membaca satu kisah yang ini dinukil oleh seorang mufassir Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala di dalam kitabnya, di mana ia menceritakan kisah seorang tabi'in. Dikatakan pada satu hari aku sedang berpesta bersama kawan-kawanku di sebuah kebun. Tabi'in ini menceritakan kisahnya. Ia mengatakan layaknya sebuah pesta, maka tidak lupa ia menyiapkan segala sesuatunya. Semua jenis makanan dan minuman ia siapkan, sekeranjang buah pilihan dari banyak buah-buahan yang ada tidak ketinggalan dalam pesta tersebut. Semuanya makan dan minum sesuka hatinya. Semuanya makan dan minum hingga akhirnya mereka kekenyangan dan tertidur setelah itu. Hembusan dinginnya udara malam membuat tabi'in ini lalu terbangun. Entah kenapa dalam pengakuannya, tiba-tiba saat itu ia begitu ingin bermain rebana, maka ia membangunkan sahabatnya, mengajaknya untuk kembali melanjutkan pestanya, bersenang-senang sesuka hatinya. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak lazim lalu terjadi. Alat musik yang dipakainya tiba-tiba tidak bersuara seperti biasanya. Bahkan tongkat pemukul yang ia gunakan malah memilih diam, tidak menimbulkan suara apapun. Yang terjadi justru tiba-tiba terdengar lantunan satu ayat dari Al-Quran, satu ayat yang kemudian menggugah daripada hati nuraninya, mengingatkan tentang hakikat kehidupannya, tentang apa yang selama ini ia telah kerjakan, tentang apa yang selama ini ia telah lakukan di dalam hidupnya. Tiba-tiba yang terdengar adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat pada surah Al-Hadid pada ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang diterjemahkan, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya,
yang kemudian berlalulah masa yang begitu panjang atas mereka, namun hati mereka tetaplah keras seperti adanya, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menceritakan asbabun nuzul tentang ayat ini, ia mengatakan bahwa sebagian di antara sahabat dan mereka sudah pasti adalah orang-orang yang beriman. Satu saat mereka jengah, mereka bosan tentang keadaannya, mereka galau dengan segala persoalannya, dan kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Ibnu Mas'ud di dalam riwayat tersebut bercerita, seakan-akan kami baru saja beriman ketika mendapatkan ayat yang turun ini. Sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya orientasi kehidupan manusia, tentang pentingnya orang-orang beriman memahami akan hakikat daripada kehidupan ini. Sebab ternyata yang membedakan kemudian adalah seperti apa orientasi kehidupan tersebut. Sebab ada manusia yang berlalu masa yang begitu panjang, kesempatan demi kesempatan telah diberikan, sekian banyak nikmat telah dirasakan, bahkan ia mampu mendapatkan apa yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Tapi nyatanya bukan itu ukuran kemuliaan manusia. Ukuran kemuliaan manusia, nilai dan standar kehidupan orang beriman itu hanya diukur kepada apakah ia semakin mendekat, semakin tunduk, semakin merasakan khasyah di dalam kehidupannya, ataukah justru ia merasa begitu-begitu saja dengan kehidupan ini dan bahkan lupa akan hakikat kehidupan ini, dan bahkan lalai daripada apa yang menjadi kewajibannya, dan bahkan lupa daripada apa yang menjadi hakikat penciptaannya. Faqasat qulubuhum, maka yang seperti itu hanya akan mendapatkan hari-harinya, hari-hari yang dilaluinya dengan hati yang begitu qaswah, begitu keras, tidak lagi mampu merasakan indahnya nikmat Al-Quran. Ia juga sholat, ia juga berinfak, ia juga beribadah, dan bahkan ia juga mungkin berkawan dengan orang-orang yang soleh. Ia juga bersahabat dengan teman-temannya yang lain. Ia juga bertetangga dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi itu semua tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan pengaruh kepada keimanannya, tidak memberikan dampak apa-apa selain ia merasakan hatinya begitu-begitu saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dunia jamaah yang dimuliakan, satu pesona yang begitu melenakan. Ungkapan itu tentu untuk mengingatkan kita semua untuk berhati-hati menyikapi dunia ini, sebab rayuannya bisa berujung kepada petaka. Godaannya akan menjerumuskan, bisa memuluskan seseorang, tetapi kepada kesengsaraan. Maka inilah yang kita rasakan, ibarat bola salju, ibarat sesuatu yang terus menggelinding
kita melihatnya, kita merasakannya, tapi kita tidak mampu menghentikannya, maka arus itu akan terus menguat, menderas, dan bahkan akan menggilas orang-orang yang tidak juga luput, yang juga tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi adalah ia lupa, ia abai, ia lalai, dan bahkan mungkin ada sebagian manusia yang mengingkari daripada tujuan kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menyebut secara khusus tentang orang-orang yang beriman, bukan tentang siapa-siapa, bukan tentang orang lain. Ayat ini kita baca bukan untuk kita tujukan kepada orang lain, bukan untuk kemudian kita menunjuk kepada kawan kita, kepada orang lain, atau kepada siapa saja, tapi sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayat ini seakan-akan baru saja kami dengar, seakan-akan baru saja kami beriman, padahal mereka bahkan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwat tawwabur rahim.